Hai guys, saya Syahi. Hari ini spesial banget karena kita akan ngobrol GKS dan aku sudah bersama Jennifer. Kamu boleh kenalan dulu, Jennifer. Halo semuanya, nama aku Jennifer dan aku keterima di GKSG tahun 2024 dan keterimanya itu di KU untuk jurusan Food Science and Nutrition. Nice. Jadi ini ada fun fact lucu banget ya, gimana gue sama Jenny bisa kenal itu ada Plot twist satu ya? Nah, ini sebenarnya meet Plot cute twist. tau, meet cute bro. That's True. how the Gen Z call True. it, it's meet cute. Jadi tuh aku ketemu sama Jenny pertama kali di IDP Pondok Indah. Jadi kita tuh lagi Pondok Indah. tes IELTS, jadi lagi tes IELTS. Kayaknya jongak kayak akhir Januari tahun lalu, ya nggak Jen? True. Akhir Januari tahun lalu tuh gue lagi persiapan untuk GKS, gue tes IELTS pun juga ada Jenny. Dan gue tuh inget di ruang tunggu ya, gue tuh ngeliat ada perempuan, dia lagi buka laptop dan yang dia buka tuh webpage-nya adalah Korea University. Enggak, terus gue langsung kayak, wah, terus langsung berpikir kayak, oh dia buka KU, apakah jangan-jangan dia adalah fellow GKS chaser ya gitu. Akhirnya sambil sembari kita menunggu, gue tuh lupa deh kalau nggak salah kita tes speaking dulu ya. Speaking dulu, ada break sekian jam, baru abis itu kita tes semuanya. Nah, dalam break itu kita ketemu di sebuah cafe lagi. Akhirnya aku memberanikan diri kayak, hi, I'm so sorry but I cannot help but notice I saw you open like this webpage KU. Are you also applying for GKS? And she was like, oh my god, yeah. And since then we're friends. Since then. Dan gilanya adalah kita harus duduk bareng, harus jadi ngobrol banyak banget ngebahas persiapan GKS karena kita sama-sama mau coba lewat embassy. Dan Jennifer ini juga lolos lewat embassy, jadi kita sama-sama GKSG Award di jalur embassy. Aku yakin kalian udah sering sih ngeliat Jenny karena Jenny itu konten juga dan kontennya tentang nutrisi teman-teman. Jadi gak mungkin gak lihat, tapi kalau belum lihat ini adalah orangnya dan ini adalah Instagram dan TikToknya. Anyways, Jenny, how is it in Seoul sebagai orang Jibang alias sebagai orang Busan? gimana di Seoul, Jenny? Seoul has been actually quite nice for me. Really, I Quite love nice. it. Kayak jujur kehidupannya itu nggak terlalu beda yang seperti kita expect. I thought like it was gonna be like fast, ya memang fast pace sih, jujur fast pace kayak semua orang kalau kalian lihat gitu itu semua orang jalannya cepet banget. Itu iya banget Iya, lagi. dan semua orang pakai bajunya itu hitam. Monoton. Oke guys, no Monocolor. dress code, no dress code, dress code code. in Korea. And sometimes honestly kayak kalau kita lihat di berwarna kayak Weigugin kah? Iya, itu sering banget sih. Itu sering. Ini adalah Weigugin code aku. Aku pakai baju warna merah aprikot ya teman-teman ya. Karena Korea tuh jarang banget beneran Jarang banget. kayak karena sekalinya pakai warna tuh langsung menonjol kayak siapakah dia gitu. Karena semua orang di sini kalau nggak hitam, abu, putih. Seterang-terangnya tuh adalah putih. Beach putih. Iya, beige, putih, betul. Setuju. But that's how it is. Well, I love that for you. Thank you. Di KU nih sekarang kehidupannya lagi, jadi sama-sama kita pelajar bahasa ya di sini. True. Do you find any difficulties when you're here? When I'm here? Or during the process that you're studying? It's been fun, Oh, that's honestly. nice. I love it. That's very good. Really, it's been That's fun. nice. Like for me, it's been fun. Kayak dengan apalagi kayak kita belajar bahasa ya. Jadi semua kan foreigners juga. True. So it's the time that we actually can be friends with other people from other country. Like not for like kita datangnya untuk ketemu sama orang Korea untuk memang absorb all the Korean culture. But at the same time, ada opportunity to actually know others people's culture is very nice. That's very good. Kalau aku, I have a lot of friends from Latin country. Like Colombia, Amazing. Chile, kayak itu I have a lot of them. And Sorry, do they speak Spanish or do they speak in Indo? Spanish. Oh wow, that's amazing. Okay, terus. Spanish. And then, I mean yeah, it's really nice. And jujur kalau di Seoul itu juga ada banyak there's a kind like exchange language class. So like from other school as well, you're gonna meet like in a bar at what place. Oh, I heard about this. Yeah. And yeah, you just jadi they're gonna pair you up with sama Have you kayak. tried? I've tried. Really? I've How tried. is it? And then they're gonna pair you with a Korean. And then? And then like for example, if the meeting is like an hour, 30 minutes fully in Korean and 30 minutes in English. Because like, okay, kita mau belajar Korea, tapi mereka juga mau belajar Inggris. 너무 재미겠다. 너무 해보고 싶어. 어떻게? Kayak banyak 얼마나? sih. 비용 얼마나? Is it 만 원? expensive? Oh, 10,000 is okay. 10,000 is okay Oh, to meet 괜찮아, new 괜찮아. friends.
But 근데 실제로 지금까지 oh my fucking god, why are we speaking English? Mix, lu buat subtitlenya susah sih. Gue begitu tahu ya kan PR. Susah. Tapi nggak apa-apa. Ini yang terjadi. Ada yang mau gue bahas juga. Tapi before kita ke situ ya. Tapi lu sampai sekarang tetap masih berhubungan atau ngobrol nggak sama orang-orang yang lo pernah ketemuin atau enggak? We exchange Instagram. Oh, exchange Instagram. Seenggaknya tetap bisa lihat update teman-teman lain ya. But abis itu aku ikut. There's kalau in KU ada namanya Domi. Like Domi. Ah, Domi. Oke. Terus. Dan dia itu kayak so we two foreigners. Jadi kita harus daftar ini siapa cepet dia dapat. Dan aku syukurnya like last haki sama this haki aku dapat dua-duanya Domi. They're gonna pair you up with a Korean and you're gonna meet like for 6 times and you only can speak in Korean. That's cute and that's fun. Jadi I kayak would love to try things like that. you should. That's very fun. Karena okay, honestly there is no opportunity for us to actually be Sumpah, friends. itu gitu. bener banget sih sumpah. Untuk Gak saat ini terlebih karena kita masih pelajar bahasa ya teman-teman. Jadi tuh kita ketemunya sama orang-orang yang lagi belajar bahasanya juga. Jadi yang seorang orang Korea yang kita temuin itu adalah guru kita. Iya. Sisanya tuh nggak ada, jarang banget. Aku juga berteman sama teman-teman Korea tuh through mutual friends. Jadi kayak teman-teman yang apa sih exchange lah yang kayak gimana kan tuh mereka punya Korean buddies ya. Dari situ dikenalin. But anyways, I get your point. That's really fun. I really want to try. Please let me know how and where and how much. But gue tuh leading up to the next question, gue tuh penasaran banget deh. Gue tuh dari awal, gue nggak tahu lo pernah denger ini apa belum. Gue tuh suka dengar beberapa orang ngomong when you live in Korea, nggak di Korea doang sih, tapi when you live abroad. Tapi banyak yang bilang teman-teman yang kuliah di Korea itu lupa bahasa Indonesianya pas tinggal ke sini. Jadi kayak makin lama tuh makin kayak apa ya campur atau bahasanya ngomongnya jadi canggung. Gue kira tuh sumpah, gue tuh dari awal selalu ngerasa apaan sih bullshit banget. Gue ngerasa kayak aduh bohong gak sih lo gitu, aduh dibuat-buat deh. Cuman gue juga udah mulai merasakan, gue malah nyakal lo merasakan itu nggak? Gue bener-bener yang kayak tuh kayak mana sih like untuk kak cari nanya ya, lu bahasa paling nyaman ngomong pakai bahasa apa? Gue kayak 섞어서 제일 편한 것 같아요. Like everything di mix aja karena kadang-kadang tuh gue tuh nggak ngerti ya, mungkin badan kita tuh kebiasaan. Gue tuh kalau ngomong, gue nyadar nih, gue ngomong cepet. Gue ngomong soktonya, speednya agak cepet. Ketika ada 3 bahasa yang gue ketahuin, jadi bahasanya tuh kata-katanya muncul aja yang ada gitu loh. Campur semua. Lu merasakan itu dan lo kapan menyadari itu terjadi di lo? Gue makin canggung. Oke, memang bahasa Indonesia gue selama ini memang nggak terlalu bagus. Dari dulu udah memang nggak bagus gitu. Cuman kayak ya udah gitu, lancar-lancar aja, berani aja ngomong-ngomong Bendo gitu kan. Nah, tapi aku baru isi webinar last month. I saw the poster, very cool. Aku baru isi webinar, maksudnya IG live syukurnya masih ada gitu kan. Iya. Wah, awkward banget. Bahasa Awkward lo banget. ngakak Jadi banget ya? gue pasti akan keselip minimal Inggris gitu dikit. Kayak padahal biasanya like to be professional ya udah lu webinar mengenai kesehatan di Indonesia. Dan lu pakai bahasa Indonesia dong. Ngerti banget lagi. Kayak gitu, kayak kenapa pakai bahasa Inggris gitu kan. Tapi bukan sengaja, cuman somehow kan kadang-kadang kalau lagi topiknya menarik nih. Kayak oh ini gitu. Kecampur. Ngerti banget Dan lagi. kayak oh ini apa ya katanya. Aku sampai nanya MC-nya kayak oh ya katanya maksudnya ya. apa ya katanya, tapi ngerti banget sih sumpah. Kayak mau ngomong sesuatu tapi ingetnya katanya di bahasa lain. Betul. Antara misalnya bahasa Indonesia nih, tapi ingetnya aduh ada bahasa Koreanya, aduh kalau di bahasa Inggris ini. Pokoknya tuh semuanya muncul tuh kayak aduh itu gue ngerti. Sumpah tapi ya, syukurnya kalau di KU itu kita orang Indonya, kalau yang seangkatan kayak kita berangkat bareng-bareng nyampe itu kita berlima. Oke, rame juga. Berenam. Tapi 2-nya itu udah langsung masuk master Degree, oke. Udah masuk degree, mereka skip language class. Dan kita language-nya itu berempat gitu. Dan kita masih ada sering ngumpul gitu sih. Karena semuanya juga masih di dorm. Paham, gitu kan. itu sih yang paling ngebantu untuk lo tetap bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Gue tuh juga kerasanya karena ketika gue ngomong bahasa Indonesia, diksi gue abis, ngerti gak sih, kata-kata gue abis kayak kok gue nggak tahu cara menyampaikan ini gitu loh. Makanya kalau kalian juga suka mungkin nonton, waktu teman kemarin si Lutfi kesini kan kita banyak bikin konten ngobrol ya, itu sebenarnya sedikit banyak gue seneng dan itu sangat mengasah otak gue banget sih. Tiba-tiba ya disuruh karena kayak harus mikir pakai kayak, Bendo. oh iya pakai bahasa Indonesia, gimana caranya menyampaikannya lebih lugas, lebih natural, lebih enak gitu. Tapi bener banget. True. Gue sering itu banget kayak tadi nih sore yang kayak oh iya terus Chris Okrum auto kayak like kita tuh bisa muncul dengan
tanpa disadari. Tapi it's been fun. It's been fun. It's To be been honest, fun. it's fun. And like that's what happened when you're trilingual, at least. Yes. If you speak more than one language, it would be more troublesome. Betul. I feel like that's how it is gonna be. But it's really fun. I love it. I love it. Dan aku ngomong sama mama aku kan pakai bahasa Hokkien ya. Jadi itu kita kayak Dipaksa aku tuh kayak banyak banget. "Ma, ini loh. Yang itu." Ini itu udah membantu. Ibaratnya mau ngomong air mendidih tuh ngomongnya airnya panas banget gitu. Nggak Iya, nemu kan kata-kata karena mendidihnya. Mendidihnya tuh nggak Ngerti ketemu banget gitu. Sumpah. Mau bilang kayak apa gitu kayak jadinya yang itu yang kalau apa aku lagi ngomongin crush aku gitu sama teman aku bilang oh dia itu mahasiswa berprestasi. Nah aku tuh lupa mapres. Mapres, aku mahasiswa lupa istilah berprestasi. mapres. Itu loh kalau kayak mahasiswa murid pasti yang terbaik gitu. Aku lupanya berprestasinya. Lupa kata prestasi. Tapi dia tuh top terbaik gitu loh. Itu Dia loh. tuh top. Tapi gue juga ngerti banget nih. Gue teleponan sama kakak gue juga kadang kata-kata juga kayak bentar mikir dulu apa ya. Ini loh bahasa Korea itu ini nih cara ngomongnya gini. Nah, itu biasanya berarti apa tuh dapat nuansnya Jadi ngerti kayak, kan? coba tebak kayak tebak main kata. It bulaga moment guys, it Iya. bulaga. Gue kayak memalukan ini. Asli sih, asli gue ngerti banget. Padahal kayak baru berapa bulan. Gak kerasa ya, waktu sangat cepat berjalannya guys. It's almost been half of a year. Oh my god, I know. 너무 빨리 간다. Gak 벌써? kerasa banget. Oh 벌써 맞아. Oh 벌써. Terlebih ketika di sini 4 musim, jadi kayak tadinya panas tiba-tiba oh 엄청 춥네 gitu. Kayak baju langsung berubah semua. Makanya. Dan gue kan 3 bulan dan Seoul kan waktu itu snowy-nya lebih cepat Iya, dikit kan. si gitu. di November. Jadi like for those 3 months itu like we experience like all 3 season. I understand. Dan gue tuh kayak baju gue pikir this is enough. I buy more and more gitu. Gue kayak Ngerti banget. and then nanti guru aku bilang nanti during spring your clothes will be different again. Terus kayak bisa? Kayak karena aku mikir oh mungkin akan mirip sama autumn gitu Bener kan. banget lagi. Tapi no, the color and your tone will be different. Talking about baju ya, tadi kan kita lagi bahas nih kayak dari segi baju ntar juga ganti lagi, ntar spring juga ganti lagi. Tapi itu bikin gue jadi mindful tau belanja baju. True. Kayak karena gue tahu di sini nggak kepake lama. Kayak all the clothes yang dibawa dari Indonesia kemarin, kan kebetulan kita datang tuh di penghujung bulan summer ya, di summer kan. Jadi bajunya alhamdulillahnya masih Masih sama bisa ya, kita Indo-friendly. Indo-friendly gitu. Cuman masuk udah autumn tuh gue udah kayak ini semua apa ya outer, tau gak sih kemeja yang sering gue kayak lo juga suka pakai deh, kemeja oversize. Itu di sini mau dipakai kapan lagi, dari segi fashion gak masuk, dari segi Iya lagi karena berwarna banget. itu berwarna banget. Berwarna banget Beneran, lagi. Korea tuh no color dress code tuh bener-bener mutlak apa adanya sih. Seberwarnanya ya akhir-akhir ini tuh aku paling sering ya, warna yang paling banyak warna yang gue lihat adalah pale blue, I mean like sky blue yang Pastel kayak blue. pastel blue. Mana? Bukti nyata. Bener sih pale Bukti nyata. Like blue-nya yang super kayak Pale. tipis banget, pale yang kayak kesannya kayak mau putih nggak sih, putih aja deh. Kayak nggak usah maksain biru. Bener sih. Tapi nggak, it makes sense like white pale blue. Oh ya kan? Bener, make sense. Kayak mau warna tapi nggak mau terlalu warna gitu loh. Kasih dikit tintanya Kayak dikit deh kayak gitu. Di pink pun juga kayak gitu nggak sih? Pinknya Pastel juga pink. nggak yang shocking pink fuchsia yang kayak kita pernah True. ada di Indonesia. Big no. It's a no here. ada. Oke. Cuman because like they're super fashionista person gitu. Ya, people that are really into fashion And the sekali fashion ya, yang baru kayak mau. beneran pakai baju hijau neon. ngerti banget. Lu Ngerti banget. ada lagi, ada tahu. Iya ya. One day like you go One to day the ya, street, mungkin karena kita sekarang lagi di daerah Songsu, kita nggak tahu mungkin dalam sekejap kita akan ada lihat bukti nyata ada yang langsung kayak gitu. Tapi guys, pasti akan ada. if only kita bisa kasih lihat sekitarnya, karena sebenarnya di Korea itu cukup strict ya dalam masukin apa namanya orang-orang yang tidak konsen dalam video itu tuh nggak jelasin aja udah aneh ya, tapi maksudnya nggak bisa sembarangan ngevideoin orang karena harus di blur. Tapi kalau kalian bisa lihat nih ya, sejauh mata memandang nih adalah abu-abu, hitam, coklat, beige. Ini yang paling biru adalah cheap Bapaknya di apronnya ini, apron emasnya nggak sih, kayak udah itu ada satu-satunya warna. Aku yang paling berwarna di sini, jadi aku udah nggak kaget sih kalau orang-orang yang kayak mengira aku foreigner. But gue penasaran nih, next question. Jan, lo sering dikira hantu sarang? Lu pernah itu nggak? Apa? Yang diajak gereja. Tapi culture shock terbesar aku like